Selamat datang di kanal Spice, Saint Philip's Indonesian Congregation Eastwood. Nama saya Pendeta Kian Holik. Selamat menikmati khotbah-khotbah Alkitabiah di kanal ini. Sekiranya ada pertanyaan, dapat menghubungi kami di Instagram atau Facebook @spice.syd atau email kami di spice@saintphils.org.au. Kiranya Tuhan memberkati. Terima kasih Pastor Kian kerana telah mengundang saya untuk datang di sini berkhotbah hari ini. Ini bukan kali pertama tapi kali yang kedua untuk berkhotbah di ibadat bahasa Indonesia seperti hari ini. Nah, sebelum itu mari saya sekali lagi membawa kita untuk membuka Alkitab kalian, baik Alkitab fisikal ataupun yang digital, tapi pastikan dibuka di dalam bacaan kita yang kita baru dengarkan tadi, yang diambil dari kitab Esther pasal yang kedua ayat yang ke-21 hingga keseluruhan pasal yang ketiga. Ya, kita hari ini ingin melihat orang bilang itu kesinambungan dari siri yang lalu, ya, dari minggu yang lalu dalam kitab Esther. Tapi sebelum itu, mari saya membawa kita untuk sekali lagi untuk sekali lagi untuk berdoa. Kita minta pimpinan Tuhan. Mari kita berdoa. Allah Bapa Syurgawi, firman-Mu menjadi penopang di dalam kehidupan kami. Dan saat kami merenungkan firman-Mu seperti hari ini, kami minta oleh iringan kuasa Roh Kudus-Mu membantu kami untuk memahami firman-Mu dan juga mentaatinya di dalam kehidupan kami. Agar dalam ketaatan kami ia membawa kemuliaan bagi nama Yesus. Dan di dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Nah, saya nggak tahu kalau ada di antara kalian di sini yang pernah mendengar tentang organisasi yang dipanggil sebagai Open Doors. Open Doors. Nah, Open Doors ini ialah satu organisasi di seluruh dunia dan apa yang mereka lakukan yaitu membantu umat Kristen di seluruh dunia yang teraniaya. Dan mereka membantu dengan cara menyediakan pemuridan dalam bantuan darurat dan juga perkembangan komunitas di tempat-tempat yang paling berbahaya untuk mengikuti Kristus. Jadi setiap tahun organisasi ini, Open Doors, mereka akan membuat satu daftar atau list. Dan daftar ini dipanggil sebagai daftar pantauan dunia, the World Watch List. Jadi dalam daftar ini setiap tahun, ini adalah daftar 50 buah negara di dunia yang paling berbahaya bagi pengikut Kristus. Dalam daftar untuk tahun ini, tahun 2023, Malaysia di tempat ke-43, di tangga ke-43. Interestingly, Indonesia di tanggal ke-33 di dalam daftar ini untuk tahun ini. Dan menurut pantauan organisasi ini, dalam sekitar 30 tahun terakhir ini, penganiayaan terhadap orang Kristen ini semakin meningkat menurut mereka. Nah, itu satu perkara yang membuat kita khawatir, menakutkan bagi orang Kristen apabila kita mengetahui tentang fakta ini. Tapi kita juga harus tahu bahwa sebagai orang Kristen, penganiayaan atau permusuhan terhadap orang Kristen itu bukan satu hal yang baru. Nah, kita sudah melihat perkara ini terus terjadi di dalam sejarah 2000 tahun kekristenan. Dan sudah tentu penganiayaan dan permusuhan terhadap umat Allah ini, orang Kristen, ini bukan satu tema yang asing di dalam Alkitab. Nah, itu yang akan kita perhatikan, kita akan renungkan dalam bacaan kita hari ini, dalam kitab Esther. Kita akan melihat dua hal tentang umat Allah yang hidup di dunia yang bermusuhan dengan mereka. Dua hal di dunia tentang umat Allah yang hidup di dunia yang memusuhi mereka. Hal yang pertama kita melihat apakah prinsipnya
bagi umat Allah yang hidup di dunia yang memusuhi kita. Prinsip hidup di dunia yang memusuhi kita. Kita lihat di dalam pasal yang kedua, ayat yang ke-21 hingga 23. Nah, kalau kamu masih ingat, dalam bacaan kita minggu lalu, dalam siri yang pertama, dalam kitab Esther, kita diperkenalkan dengan dua karakter utama. Nah, siapakah itu? Yaitu Esther dan Mordekai. Ya, masih ingat kan? Nah, kita tahu bahwa Esther telah pergi ke pertandingan Ratu Cantik, ke beauty contest, ya, beauty pageant, yang diadakan oleh Raja Ahasuerus demi mencari pengganti kepada ratunya Vasti. Nah, dalam bacaan kita hari ini kita dihadapkan dengan satu persekongkolan, konspirasi. Ya, apakah konspirasi itu? Nah, kita baca di dalam ayat yang ke-21 di sini. Pada waktu itu, ketika Mordekai duduk di pintu gerbang istana raja, sakit hatilah Bigtan dan Teresh, dua orang sida-sida raja yang termasuk golongan penjaga pintu. Lalu berikhtiarlah mereka untuk membunuh Raja Ahasuerus. Nah, itu konspirasinya. That's the conspiracy. Nah, dua orang penjaga pintu kota ini ingin membunuh si raja. Nah, kita nggak tahu kenapa, karena kita nggak dibagi tahu kenapa. Alasannya kita nggak tahu. Tapi kita cuma tahu di sini ada konspirasi untuk membunuh Raja Ahasuerus. Kita juga dibagi tahu di sini bahwa persekongkolan ini tidak menjadi. Akhirnya nggak menjadi karena Mordekai tahu akan rencana mereka, lalu dia melaporkannya kepada Ratu Esther, yang kemudian melaporkannya kepada Raja Ahasuerus sambil memberikan pujian kepada Mordekai. Itu yang kita baca di sini. Nah, di sini kita berhenti sekejap, memikir betapa terpujinya tindakan si Mordekai ini. Mari kita pikir bersama-sama, coba pikirkan. Mordekai ialah orang yang berbangsa Yahudi, orang Yahudi. Yang hidup di bawah pemerintahan kafir, kerajaan kafir, di bawah raja orang kafir. Tapi dia masih berusaha berbuat baik untuk mereka. Kan? Pikirkan, dia gak usah melaporkan konspirasi ini sebenarnya. Bisa aja dia membiarkan hal ini terjadi. Lagi pula si Raja Ahasuerus ini bukan raja berbangsa Yahudi. He's a pagan king under a pagan government. Makanya si Mordekai tidak rugi apa-apapun dengan tidak melaporkan perkara ini. Tapi dia melakukan yang sebaliknya. Dia berbuat baik demi raja dan pemerintah yang memerintah ke atasnya. Nah, inilah yang dikatakan oleh Nabi Yeremia kepada umat Israel dalam pembuangan di dalam Yeremia pasal yang ke-29 ayat yang ke-7. Dia mengatakan, usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Nah, prinsip mengusahakan kesejahteraan kota di tempat kamu berada ini adalah konsisten. Konsisten di dalam perjanjian lama, juga konsisten di dalam perjanjian baru. Misalnya, Rasul Petrus menulis kepada orang Kristen yang juga dalam pembuangan di Asia Minor, yang hari ini kita panggil sebagai Turki. Dia mengatakan dalam 1 Petrus pasal yang kedua ayat ke-13, tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi, maupun kepada wali-walinya yang diutusnya untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik. Sebab inilah kehendak Allah, bilang Petrus, yaitu supaya dengan berbuat baik, kamu membungkamkan kepicikan orang-orang yang bodoh. Nah, di sini kamu mungkin tidak melihat kamu sebagai pelarian atau sedang dalam pembuangan seperti orang Israel pada waktu Esther ini. Nah, sama ada kamu tinggal sementara di Australia,
Atau kamu mungkin ada rencana untuk kembali lagi ke Indonesia. Nah, itu bukan persoalannya saat ini ya. Nah, pada kenyataannya, selagi kita semua beriman kepada Yesus Kristus sebagai juru selamat pribadi kita, apapun kewargaan kita, dimanapun kita berada, kita tetap dalam pembuangan. Karena apa? Karena rumah kita yang sebenar adalah di surga. Itu adalah rumah asal kita, berada di surga. Kita menantikan rumah itu di mana kita bisa melihat Yesus secara bersemuka, face to face. Nah, inilah yang Rasul Paulus katakan dalam Filipi pasal yang ketiga ayat ke-20 bahwa kewargaan kita ini adalah di dalam surga, bukan di dunia. Bukan Malaysia, bukan Indonesia, bukan Australia. Surga adalah rumah terakhir kita. Hanya disitulah kita tidak ada lagi di dalam pembuangan. Tapi selagi kita menantikan saat itu datang, sekarang kita masih dalam pembuangan. We are still in exile. In fact, kita masih lagi orang asing dimanapun kita berada. Nah, oleh karena itu, sebagai orang asing, bukan maksud saya orang Indo yang atau Malaysia yang berada di Australia, bukan itu maksud saya, tapi orang asing di dunia yang memusuhi kita, yang enggak bersahabat dengan kita. Prinsipnya tetap sama di sini. Kita mengusahakan kesejahteraan bagi kota dimanapun kita berada. Bagaimana kita mengusahakannya? Nah, itu berbeda mengikut konteks di mana kamu berada, tapi prinsipnya tetap sama di sini. Mengerjakan, mengusahakan kemakmuran dan kesejahteraan bagi kota kamu. Bagi sebagian kamu mengusahakan kesejahteraan kota itu berarti mengenali tetangga kamu. Ya, mengundang mereka datang ke rumah. Menjadi sukarelawan dalam layanan masyarakat atau komunitas tempat kamu berada. Atau terlibat dalam organisasi yang tujuannya untuk memakmurkan kota tempat kamu berada. Nah, lebih lagi tahun ini di gereja St. Phil's, kita ada tahun penginjilan buat gereja kita di sini di St. Phil's. Nah, siapa tahu dengan mengusahakan kesejahteraan kota kamu, kota kita ada kesempatan untuk memperkenalkan Yesus dalam masyarakat tempat kamu tinggal. Nah, itu prinsipnya, mengusahakan kesejahteraan bagi kota kamu. Tapi cerita ini di sini, ini bukan saja mengajar kita tentang prinsip hidup di dunia yang memusuhi kita, yang enggak bersahabat dengan kita. Dan sudah tentu itu salah satu dari pengajarannya di sini dalam kitab Esther. Tapi ada satu pengajaran yang lebih besar lagi. Nah, minggu lalu kita sudah mendengar dari Pastor Kian, dia mengatakan bahwa kita jangan hanya melihat secara detail dalam cerita dalam kitab Esther ini. Kita mesti melihat juga di dalam secara keseluruhannya apa yang terjadi di sini. Nah, apabila kita pergi lebih jauh lagi di dalam cerita Esther ini, dalam minggu-minggu yang akan datang, kita bakal melihat bagaimana Allah menggunakan cerita konspirasi ini yang gagal ini, cerita di mana Mordekai tidak menerima pengakuan yang selayaknya. He didn't receive enough recognition because of the things that he does here. Nah, Tuhan akan menggunakan cerita ini untuk tujuan keselamatan umatnya. Jasa Mordekai di sini mungkin dilupakan saja oleh Raja Ahasuerus. Tapi Allah kita, Raja segala raja, tidak melupakannya. Tapi sebaliknya Allah akan menggunakan hal ini, cerita ini, untuk keselamatan dan kebaikan umatnya. Nah, di situ kita melihat, walaupun nama Allah itu tidak dinyatakan di dalam kitab Esther ini, tapi dia tetap bekerja, he's working behind the scene. Allah tidak buta, dia tidak tuli, dan dia tidak lupa. Dia melihat segalanya dan dia mengerjakan segala sesuatu untuk kebaikan mereka yang percaya dan beriman kepadanya. Nah, ini satu insentif buat kita untuk terus mengusahakan kesejahteraan kota kita.
Nah, ini prinsip yang buat kita yang tinggal di dunia memusuhi kita, yang nggak bersahabat dengan kita. Tapi kita juga tahu dalam masa yang sama mengerjakan prinsip ini tidak menjamin bahwa kita tidak akan menghadapi penganiayaan. Karena kita tahu selagi kita masih tinggal di dunia ini, akan tetap ada penganiayaan, akan tetap ada permusuhan terhadap umat Allah. Nah, ini yang kita lihat di dalam pasal yang ketiga dalam bacaan kita hari ini, yaitu ancaman di dunia yang memusuhi kita. Ancaman di dunia yang memusuhi kita. Nah, dalam pasal yang ketiga ini kita diperkenalkan dengan satu lagi karakter yang baru yang bernama Haman. Nah, di sini kita diberitahu di dalam bacaan kita bahwa Haman ini dikaruniakan kebesaran oleh Raja Ahasuerus. Dan pangkatnya serta kedudukannya dinaikkan lebih tinggi dari semua para pembesar dalam pemerintahan Persia pada waktu itu. Oleh kerana pangkat dan kedudukan Haman ini yang tinggi, jadi para pembesar dan pegawai raja harus berlutut dan sujud di hadapan Haman, seturut dengan apa yang diperintahkan oleh Raja Ahasuerus. Nah, di sini terjadinya konflik. Here's when the conflict arises. Kenapa? Karena Mordekai nggak mau berlutut dan bersujud di hadapan Haman. Dia tidak mau, dia melanggar perintah Raja Ahasuerus. Nah, kita nggak diberitahu alasannya mengapa si Mordekai ini tidak mau berlutut dan sujud di hadapan Haman. Tapi ada satu petunjuk yang diberikan kepada kita supaya kita tahu alasannya di sini. Nah, coba lihat di dalam ayat yang pertama, dalam pasal yang ketiga. Dikatakan di situ bahwa si Haman ini ialah orang Agag. Dia orang Agag. Nah, ini membawa kita ke 1 Samuel pasal yang ke-15 di dalam perjanjian lama. Kalau kamu tahu ceritanya dalam 1 Samuel 15, cerita tentang Raja Saul. Raja Saul, raja pertama orang Israel pada waktu itu. Dan dalam 1 Samuel 15, dikatakan di situ bahwa Raja Saul ini ditolak oleh Allah daripada menjadi raja di Israel. Jadi dalam 1 Samuel 15, Allah melalui hambanya Nabi Samuel memerintahkan supaya Raja Saul ini membunuh semua orang Amalek di Israel pada waktu itu. Itu perintah yang diberikan dari Allah kepada Raja Saul. Tapi kita tahu ceritanya bagaimana. Raja Saul membunuh semua orang Amalek, tapi dia menyelamatkan Agag, yang pada waktu itu ialah raja kaum Amalek. Dan dia tidak membunuh semua orang Amalek, tapi dia menyelamatkan Agag. Maka itu Allah menolak dia sebagai raja orang Israel. Lalu Haman di sini dikatakan adalah keturunan Agag. Oleh karena itu dia dipanggil sebagai orang Agag. Dan harus diingat di dalam pasal yang kedua, dikatakan di situ bahwa Mordekai ini adalah orang Yahudi dari suku Benjamin. Satu suku dengan Raja Saul. Nah, kita tahu di sini kenapa permusuhan ini terjadi. Ya. Tapi kebencian orang Yahudi sama orang Amalek ini sebenarnya sudah lama dari generasi yang sebelumnya. Ya, di dalam Keluaran pasal yang ke-17 misalnya, waktu itu umat Israel masih di padang gurun ya, dalam perjalanan menuju ke Gunung Sinai. Mereka diserang oleh orang Amalek, orang yang sama. Dalam kitab Ulangan pasal yang ke-25 ayat ke-19, Musa mengatakan kepada orang Israel, ialah apabila mereka sampai ke tanah perjanjian, semua orang Amalek di situ harus dihapuskan. Nah, di sini kita tahu the background story. Kita bisa tahu mengapa si Mordekai ini gak mau berlutut dan bersujud di hadapan Haman. Ini adalah karena permusuhan di antara orang Yahudi dan orang Amalek yang bermula dari generasi yang sebelumnya. This is a case of bad blood. Nah, ini juga menjelaskan kepada kita kemarahan si Haman ini dalam pasal ketiga ini. Ya, perhatikan di sini, dia bukan saja ingin menghapuskan Mordekai,
tapi seluruh orang Yahudi yang ada di dalam provinsi Persia pada waktu itu. Ya. Lalu dia datang kepada Raja Ahasiweros untuk meminta izin untuk membunuh semua orang Yahudi dalam pemerintahan Persia. Lalu Raja Ahasiweros pun mengizinkannya. Nah, apa yang kita lihat di dalam episode ini, di dalam pasal yang ketiga, ini bukan menceritakan kepada kita tentang permusuhan di antara individu, di antara Mordekai dan Haman, bukan. Tapi pasal yang ketiga ini memberitahu kita bahwa umat Allah sekarang sedang dalam ancaman serius. Ada orang yang ingin menghapuskan bukan satu, bukan dua, bukan tiga, tapi semua orang Yahudi. Nah, pertanyaannya di sini, apakah Allah akan setia kepada umatnya lalu menyelamatkan mereka? Nah, dari keseluruhan kitab Ester, kita tahu bahwa Allah akan tetap setia. Dia bakal menyelamatkan umatnya pada akhirnya. But in the meantime, sekarang itu tidak berarti bahwa kita bisa meremehkan ancaman pembunuhan di sini. Beriman kepada Allah bukan berarti bahwa semuanya akan baik-baik, senang-senang saja bagi umat Kristen. Nah, itu kenyataannya bagi umat Israel di dalam Alkitab. Itu juga kenyataannya bagi kita umat Kristen pada hari ini. Nah, kita sering mendengar cerita, membaca, bahkan juga melihat penganiayaan yang dilakukan terhadap orang Kristen di sepanjang sejarah kekristenan. Mereka diejek, dicaci maki, bahkan juga dibunuh karena iman mereka pada Yesus. Nah, sebagian mereka terkucil, betul kayak itu, ostracized oleh keluarga dan komunitas mereka sendiri karena iman mereka. Nah, sebagian lagi hilang pekerjaan karena mereka percaya Yesus dan percaya Alkitab. Itu banyak sekali terjadi loh. Nah, tahun lalu kita melihat, kalau kamu tahu berita ini, yang terjadi di Melbourne, di mana seorang CEO, ya, klub bola Essendon dipaksa mengundurkan diri dari posisinya hanya karena dia orang Kristen. Dan dia percaya Yesus dan semua ajaran Alkitab. Tahu gak cerita itu ya, tahun lalu? Dan saya juga punya teman dari Iran yang melarikan diri ke Malaysia dan sekarang menjadi we call it refugee, pengungsi. He's a refugee, dia pengungsi di Malaysia waktu ini. Dia dulunya seorang Muslim yang dilahirkan dan dibesarkan dalam keluarga Muslim di Iran. Tapi dia menjadi Kristen ketika dia menjadi mahasiswa di satu universitas di Iran. Dia menjalani kehidupan ganda, double life. You know what I mean by double life? Dalam beberapa tahun sampai dia gak tahan lagi. Lalu dia mengaku kepada keluarganya bahwa dia sudah menjadi Kristen dan beriman kepada Yesus Kristus sekarang. Makanya dia dikucilkan oleh keluarganya, oleh komunitasnya. Semua asetnya dibukukan oleh kerajaan Iran. Lalu universitas tempat dia bekerja sebagai dosen waktu itu juga memecatnya. Jadi karena takut kehilangan nyawanya, dia langsung kabur ke Malaysia hanya membawa bagasi pakaian. Lalu tinggal di Malaysia sampai sekarang menjadi pengungsi, pelarian, refugee. Nah, saya bisa saja memberikan lebih banyak contoh tentang penganiayaan terhadap orang Kristen. Tapi rasanya kalian sudah ngerti di sini. Ada satu tema yang konsisten tentang penentangan, penganiayaan, penderitaan umat Allah di dalam Alkitab. Nah, ini adalah satu tema yang konsisten di dalam Perjanjian Lama. Nah, umat Israel yang diperbudakkan di Mesir, they were enslaved. Mereka diserang oleh banyak orang ketika dalam perjalanan ke tanah perjanjian. Bahkan di dalam tanah perjanjian mereka juga harus melawan orang yang berusaha untuk menghancurkan mereka. Dan sekarang sewaktu dalam pembuangan bagi umat Israel, mereka diancam untuk dibunuh. Lalu tema penderitaan dan penganiayaan dalam perjanjian lama ini pada akhirnya mengarahkan kita
kepada Yesus sendiri yang menderita dan mati di atas kayu salib untuk dosa seluruh dunia. Dan bagi kita sekarang yang beriman kepada Yesus Kristus, kita juga dipanggil untuk menderita bersama Kristus. Nah, itu yang dikatakan oleh Rasul Paulus dalam Filipi pasal yang pertama ayat ke-29. Dia mengatakan, sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Nah, maka pertanyaannya di sini bagi kita orang Kristen bukan apakah akan ada penganiayaan dan penderitaan. Itu bukan persoalannya bagi kita orang Kristen. Persoalannya bagi kita ialah kapan penganiayaan ini akan datang. Ya. Itu pertanyaannya, itu persoalannya. Penganiayaan terhadap umat Allah ini berbeda dari satu individu ke satu individu yang lain, dari satu tempat ke tempat yang lain. Kalau di Indo, lain lagi. Kalau di Malaysia, lain lagi konteksnya. Tapi pokoknya memang akan tetap ada penganiayaan. Tetap akan ada penderitaan bagi umat Allah. Itu yang pasti menurut Alkitab. Tapi jangan khawatir. Ini dorongan buat kita semua. Ya. Bagi kita umat Kristen, umat Allah yang hidup di dalam dunia yang memusuhi kita. Allah itu tidak tuli, Dia tidak buta terhadap penderitaan kita. Dia melihat, Dia mendengar, dan Dia juga merasakan bersama kita saat kita di dalam penderitaan. Tapi yang paling penting sekali di sini, Dia membuatkan penderitaan itu bekerja bagi kebaikan kita. Merubah kita seturut gambaran anaknya, Yesus Kristus. Dan ingat saudara, ketika kita diejek, dicaci maki, ditentang atau dianiaya karena iman kita kepada Kristus, jangan mudah tersinggung. Karena apa? Kelihatannya seperti orang-orang ini sedang menentang kita personally. Tapi sebenarnya mereka menentang Allah sendiri yang telah menebus kita melalui anaknya, Yesus Kristus. Dan kuasa-kuasa roh-roh di sebalik penentangan ini sebenarnya sudah kalah. It's a losing battle for them. Karena mereka bukan melawan kita, tapi melawan Allah sendiri yang telah menebus kita. Nah, lihat lagi dalam ayat yang ke-7 dalam pasal yang ketiga ini, mengatakan bahwa orang membuang undi yang dipanggil pur di depan Haman untuk memutuskan tanggal kapan orang Yahudi itu akan dibunuh. Tapi Haman tidak tahu bahwa perbuatan membuang undi ini akan Allah gunakan untuk memperingati bukan ancaman terhadap orang Yahudi, tapi memperingati keselamatan dan pembebasan Allah yang Allah berikan kepada umatnya. Itu yang bakal kita lihat di dalam minggu-minggu yang akan datang. Nah, Allah senang sekali menggunakan situasi terburuk dan membuatnya bekerja bagi kebaikan umatnya. Itu yang sedang Allah lakukan di sini. Bahkan di dunia yang bermusuhan dengan kita, yang enggak bersahabat dengan kita, Allah mendengar, Allah melihat, dan Dia juga merasakan penderitaan itu bersama kita. Maka suatu hari Dia akan membela kita melalui anaknya Yesus Kristus sewaktu Dia datang kedua kali. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi atas keselamatan yang telah Engkau berikan melalui anak-Mu Yesus Kristus. Dan kami tahu melalui firman-Mu, kami diperingatkan bahwa sebagai umat Allah, kami hidup di dalam dunia yang bermusuhan, yang enggak bersahabat dengan kami. Oleh karena apa yang kami percaya dan apa yang kami lakukan di dalam dunia ini. Di saat kami ditentang, dicaci maki, bahkan juga dibunuh oleh karena iman kami, kami berdoa agar kami akan setia sampai akhirnya, dan setia sampai Kristus datang lagi kedua kali.
Di dalam nama Yesus kami berdoa.